Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Julista Inur Adim. Saya dari Prodi PIAUD semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul supervisi pendidikan anak usia dini. Dan saya akan membawakan materi tentang bahan dan alat pembinaan supervisi pendidikan. Sebelum dilanjut ke materi, di sini saya akan membawakan quotes, yaitu alat supervisi hanyalah sarana, kunci keberhasilannya ada pada kemampuan menggunakan dengan bijak dan bermakna. Nah, untuk artinya di sini adalah alat supervisi itu hanya sarana saja, dan kunci keberhasilannya itu ada pada kita menggunakannya dengan bijak dan bermakna. Oke, untuk materi pertama yaitu informasi atau data supervisi pendidikan. Nah, informasi dan data yang diperlukan dalam supervisi pendidikan berkaitan dengan berbagai aspek pengajaran, pembelajaran, dan lingkungan belajar. Data ini membantu supervisor dan pendidik dalam mengidentifikasi area perbaikan, merencanakan tindakan, pengembangan, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Jadi, di sini supervisor itu waktu mengadakan supervisi itu dibutuhkan informasi atau data dari setiap pembelajaran dan pengajaran untuk untuk ada bukti ke supervisor. Jadi guru harus mengadakan informasi atau data untuk disupervisi. Oke, untuk informasi atau data supervisi pendidikan di sini ada 16 poin. Yang pertama yaitu data kinerja siswa. Data kinerja siswa yaitu hasil ujian atau evaluasi siswa untuk mengukur pencapaian akademik, dan data kinerja siswa dalam tugas, proyek, dan ujian praktik. Jadi yang dibutuhkan untuk mensupervisi yaitu ada data kinerja siswa. Jadi guru harus membuat data kinerja siswa yang di dalamnya ada tentang tugas, proyek, dan ujian praktik, dan pencapaian akademik. Kedua yaitu observasi kelas. Data dari pengamatan langsung pengajaran di kelas termasuk interaksi guru, siswa, metode pengajaran, keterlibatan siswa, dan manajemen kelas. Jadi supervisor bisa dengan langsung mengobservasi ke kelas dan melihat bagaimana pengajaran yang diajarkan kepada anak-anak oleh guru dan interaksi antara guru dengan siswa, juga metode pengajarannya, dan keterlibatan siswa, dan juga untuk memanage kelas agar bisa terlaksana dengan baik. Ketiga ada umpan balik guru, yaitu ada yang pertama tanggapan dan refleksi dari pendidik terkait pengajaran mereka, dan tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan pengajaran. Jadi di sini guru diminta umpan balik tentang tanggapan dan refleksi mereka dari pendidik yang mereka ajarkan kepada siswa-siswa mereka, dan juga tentang kekuatan dan kelemahan pengajaran mereka. Lanjut poin yang keempat yaitu data kehadiran siswa, informasi tentang kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Jadi supervisor juga menanyakan tentang data kehadiran siswa, apakah siswa masuk atau tidak. Jadi bisa terlihat berapa orang siswa yang masuk dan berapa orang jumlah siswa yang tidak masuk dalam 1 bulan atau 1 semester. Kelima yaitu data kinerja pendidik. Data kinerja pendidik yaitu bukti dari pencapaian pendidik dalam pengembangan profesional, partisipasi dalam pelatihan, atau proyek-proyek pembelajaran. Jadi bukan data siswa saja, data kinerja pendidik juga harus ada untuk disupervisi, yaitu bukti dari pencapaian pendidik dalam mengembangkan profesional, partisipasi dalam pelatihan, atau proyek-proyek pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam yaitu materi dan rencana pembelajaran. Materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam mengajar. Jadi, kita sebelum mengajar harus ada RPPH. Ya, harus ada RPPH dan juga model ajar. Jadi, kita tahu dan tersusun apa yang akan diajarkan di dalam kelas. Dan ada juga rencana pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi. Jadi, di dalamnya juga ada tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan juga evaluasi. Poin ketujuh yaitu data evaluasi diri. Evaluasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap pengajaran mereka sendiri. Jadi, kita juga harus mempunyai data evaluasi diri sendiri
dalam metode pengajaran, apakah sudah tercapai atau belum. Dan juga identifikasi kekuatan dan area perbaikan. Nah, ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan perbaikan dalam pengajaran. Dan ada juga yang ke-8 yaitu data hasil evaluasi tersirat. Bukti dari hasil belajar siswa yang mungkin tidak langsung diukur dalam ujian seperti keterampilan sosial atau kerja tim. 9 yaitu ada data penggunaan teknologi, informasi tentang bagaimana teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk yang ke-10 yaitu ada data perilaku dan disiplin, data terkait dengan perilaku siswa dan tindakan disiplin yang diambil. Dan ada juga yang ke-11 yaitu data partisipasi siswa dalam diskusi, proyek, atau kegiatan ekstrakurikuler. Ada juga poin ke-12 yaitu tentang data lingkungan belajar. Nah, di sini ada informasi tentang fasilitas belajar, keamanan, dan lingkungan belajar secara umum. Untuk poin ke-13 ada data pengembangan profesional, data tentang pelatihan, seminar, dan workshop yang diikuti oleh pendidik. Nah, jadi guru yang mengikuti seminar, workshop juga bisa dimasukkan ke data untuk disupervisi. Yang ke-14 ada data kepuasan siswa dan orang tua, tanggapan siswa dan orang tua tentang pengalaman pembelajaran. Nah, di sini bisa kita untuk mengevaluasi diri dan meminta orang tua untuk memberikan saran dan kritik atas pengajaran dan pembelajaran kita, apakah mereka puas atau tidak. Dan yang poin ke-15 ada data keberagaman siswa, informasi tentang latar belakang budaya, bahasa, dan keberagaman siswa. Dan yang terakhir ada data kegiatan ekstrakurikuler, yaitu data partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi di luar kelas. Ya, misalkan kalau prestasi di luar kelas, misalkan anak-anak mengikuti lomba mewarnai, lomba membaca, lomba dongeng, lomba puisi, dan yang lain-lainnya. Itu bisa dimasukkan ke data kegiatan ekstrakurikuler. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sumber data supervisi pendidikan. Sumber data supervisi pendidikan berasal dari berbagai sumber yang mengumpulkan informasi tentang kinerja pengajaran, pembelajaran, dan lingkungan belajar. Pengumpulan data ini membantu supervisor dalam membuat evaluasi yang informasional dan berdasarkan bukti. Nah, sumber data supervisi ini ada 15 poin. Untuk yang poin pertama yaitu observasi langsung. Nah, untuk observasi langsung, pengamatan langsung oleh supervisor atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kinerja pengajaran di kelas. Observasi ini mencakup interaksi guru siswa, penggunaan metode pengajaran, manajemen kelas, dan partisipasi siswa. Nah, untuk yang kedua ada umpan balik guru. Tanggapan yang diberikan oleh pendidik mengenai pengajaran mereka sendiri, termasuk refleksi tentang pengamatan dan analisis kinerja. Nah, untuk sumber data ini bisa dari langsung pengajarnya, yaitu diobservasi secara langsung ya, disupervisi secara langsung. Nah, untuk poin ketiga yaitu evaluasi hasil belajar siswa, hasil ujian, tugas, proyek, dan penilaian lain yang mencerminkan pencapaian akademik siswa. Untuk poin keempat ada data kehadiran siswa, informasi tentang kehadiran dan ketidakhadiran siswa dalam kelas. Untuk poin kelima ada rencana pembelajaran dan materi pengajaran. Rencana pembelajaran dan materi pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik. Ya, seperti yang tadi ada RPPH, modul ajar. Ada juga portofolio pendidik, kumpulan bukti kinerja pendidik yang mencakup rencana pembelajaran, catatan pengajaran, dan bukti-bukti lain tentang kinerja mereka. Untuk yang ketujuh ada data evaluasi diri. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap pengajaran mereka sendiri mencakup analisis kekuatan dan kelemahan. Untuk yang kedelapan ada hasil evaluasi tersirat, bukti hasil belajar yang mungkin tidak langsung terukur dalam ujian, seperti kemampuan berbicara di depan umum atau kerja tim. Nah, untuk evaluasi tersirat bisa bukan dari ujian saja ya. Untuk yang kesembilan ada hasil pengamatan teknologi. Informasi tentang bagaimana teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ke-10 ada laporan disiplin dan perilaku. Informasi tentang perilaku siswa dan tindakan disiplin yang diambil. Nah, untuk yang ke-11 ada partisipasi siswa. Hasil partisipasi siswa
dalam diskusi, proyek, atau kegiatan ekstrakurikuler. Untuk yang ke-12 ada survei kepuasan siswa dan orang tua. Survei yang mengumpulkan tanggapan siswa dan orang tua tentang pengajaran dan lingkungan belajar. Ada juga poin ke-13 yaitu catatan pengembangan profesional, catatan pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pengembangan profesional lain yang diikuti oleh pendidik. 14 ada data kepuasan pendidik, tanggapan dan evaluasi yang diberikan oleh pendidik terhadap program pengembangan atau supervisi yang mereka terima. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu poin ke-15 tentang dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler, bukti dari partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi di luar kelas. Nah, untuk yang informasi tadi itu datanya, dan untuk sumber ini ada dokumentasinya. Jadi bukti foto-foto anak-anak dalam mengikuti ekstrakurikuler atau lomba-lomba di luar kelas. Nah, untuk kesimpulannya yaitu data berfungsi sebagai dasar dalam proses supervisi, membantu dalam menganalisis kinerja pendidik dan siswa, mengidentifikasi area perbaikan, dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Sumber data memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang berdasarkan bukti dalam proses supervisi. Kombinasi data dari berbagai sumber membantu memahami situasi pengajaran secara komprehensif dan memfasilitasi upaya perbaikan yang sesuai. Oke, dicukupkan sekian materi dari saya. Terima kasih.